Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengusaha nasional, pimpinan Danantara, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan investor asal Amerika di Istana Merdeka. Presiden Prabowo menginginkan Danantara untuk bergerak cepat namun tetap mengedepankan kehati-hatian. Lantas apa maksud Prabowo bertemu dengan para pengusaha tersebut dalam 2 hari berturut-turut? Presiden RI Prabowo Subianto mempertemukan para pengusaha besar Indonesia, pimpinan Danantara, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dengan investor asal Amerika Serikat Ray Dalio di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat kemarin. Para pengusaha yang hadir diantaranya Sugianto Kusuma atau Aguan, Antoni Salim, James Riyadi, Franky Usman Wijaya, Prayogo Pangestu, Tommy Winata, Hilmi Panigoro, Hairul Tanjung, Haji Isam, Boy Thohir, dan Anindya Bakri. Para pengusaha ini semua kompak datang dengan mengenakan setelan jas dan dasi. Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara untuk bergerak cepat, namun tetap mengedepankan ketelitian dan kehati-hatian. Prabowo menambahkan semua entitas ekonomi kita yang dilaksanakan dengan efisien dapat bersaing dengan semua entitas di dunia. Prabowo juga mengundang semua pihak yang dapat memberikan pandangan-pandangan kritis dalam melakukan investasi. Pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. Tapi kita akan bergerak dengan sangat teliti dan hati-hati. Kita akui sendiri bahwa kita banyak perlu perbaikan semuanya supaya kinerja aset-aset kita cukup baik. Kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi. 1 hari sebelumnya, Prabowo menerima 8 pengusaha di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prayogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Pertemuan itu menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah dan para pengusaha mengenai perkembangan ekonomi nasional serta program-program utama pemerintah. Lantas, apa maksud Prabowo bertemu dengan para pengusaha tersebut dalam 2 hari berturut-turut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pengusaha nasional, pimpinan Danantara, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan investor asal Amerika di Istana Merdeka pada Jumat kemarin. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis antara pemerintah dan dunia usaha mengenai perkembangan ekonomi nasional serta program-program utama yang tengah dijalankan. Lantas, apa maksud Prabowo bertemu dengan para pengusaha dalam 2 hari berturut-turut? Untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat ekonomi UI, Prof. Telisa Aulia. Selamat sore, Prof. Telisa. Selamat sore. Baik, kita langsung saja, Prof. Jadi, apa sebetulnya makna dibalik pertemuan Prabowo dengan para pengusaha selama 2 hari berturut-turut ini? Ya, kalau saya melihat dalam konteks untuk ekonomi ya, dalam arti bahwa bagaimana kita menjaga stabilitas ekonomi kita. Jadi belakangan ini dipicu awalnya di eksternal itu sendiri kan dunia agak goncang. Ketika Trump pokoknya memutuskan no waste out, pokoknya tarif itu harus naik, nggak ada kompromi. Dan itu pasar berguncang pada saat itu ya. Bahkan di Amerika, Eropa, Kanada, Meksiko ya yang akan diserang oleh Trump juga, China pastinya itu berguncang. Nah, oleh karena itu kan merembet tuh rupiah melemah, IHSG melemah. Nah, oleh karena itu butuh suatu kepercayaan masyarakat bagaimana bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Nah, salah satunya adalah melalui mungkin diskusi dengan para pengusaha ini, mendiskusikan kondisi ekonomi terkini sehingga bisa mendapatkan masukan dari para pengusaha bagaimana kita tetap menjaga stabilitas ekonomi. Itu sih yang saya baca ya dari pertemuan itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengembalikan kepercayaan investor tentang bahwa Indonesia tuh masih punya kekuatan ekonomi dan mungkin Pak Presiden ingin mendapatkan masukan dari banyak pihak termasuk dari pengusaha untuk bagaimana agar ekonomi Indonesia itu tetap sesuai dengan yang kita harapkan masih on the track untuk pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan dan stable di tengah guncangan yang ada seperti itu. Baik, ini kan yang menarik adalah nama-nama dari pengusaha-pengusaha yang dikumpulkan Pak Prabowo ini. Kenapa menurut Anda mengumpulkan di hari Kamis 8 pengusaha besar,
kemudian dilanjutkan berikutnya juga ditambahkan ada Anindya Bakri misalnya dari Kadin dan pengusaha-pengusaha nasional lainnya. Nah, nama-nama pengusaha-pengusaha ini apa makna yang dapat Anda lihat di balik pertemuan ini? Ya, interpretasi bisa macam-macam ya, dalam arti bahwa secara angka, secara kelompok siapa yang terwakili, karena kan tentu kita pengusaha itu banyak ya, artinya cuma mungkin diwakili dulu oleh 8, mungkin Bapak suka angka 8, mungkin itu bisa kita baca macam-macam ya, tapi mungkin yang terbesar dulu yang mungkin menguasai misalkan pasar saham Indonesia, terus korporasinya juga menguasai aset berapa terbesar di Indonesia mungkin ya, tapi dari tim Pak Presiden pastinya ada alasan ya, arahannya seperti apa, tapi kami membaca mungkin ini adalah pengusaha-pengusaha yang punya andil besar dalam perekonomian ya, dan mereka adalah biasanya konglomerasi yang menguasai ya perekonomian. Nah itu kemudian karena gini, belakangan ini ya saham kita kan diturunkan tuh oleh MSCI ya menjadi underweight. Nah itu yang harus hati-hati. Nah oleh karena itu kan juga OJK ataupun Bursa Efek juga mengumpulkan para pengusaha juga mendapatkan masukan. Nah mungkin juga ini relate dengan itu ya, pengusaha-pengusaha ini bagaimana menjaga agar saham ini nih terutama karena saham itu kan variabel makro yang paling cepat bereaksi. Karena yang kena saham ini bukan cuma Indonesia, beberapa negara yang memang rentan dan juga terguncang dengan kemarin eksternal dari Trump itu. Nah itu makanya 8 ini diperkirakan adalah yang bisa kita ajak untuk menjaga saham tadi yang punya kapitalisasi pasar yang besar, mungkin seperti itu. Jadi ada relation dengan itu sih kalau saya membaca, dengan kapitalisasi pasar, sehingga nanti apa yang bisa dilakukan untuk menjaga agar saham tidak turun terus, misalkan seperti itu. Nah kemudian juga belakangan mungkin relate dengan adanya keinginan Pak Presiden juga untuk mempercepat Danantara. Nah ini juga mungkin ingin didukung juga oleh para pengusaha ini, bagaimana program-program yang diluncurkan berjalan itu dibantu disukseskan. Termasuk juga menjaga nilai tukar, karena gini, pengusaha-pengusaha ini punya devisa yang besar biasanya. Mereka kan berkegiatan dalam ekspor dan impor. Nah bagaimana juga menjaga agar demand dan supply dolar itu lebih stabil. Nah itu juga diminta mungkin peranannya mereka sebagai pahlawan devisa itu seperti apa gitu. Seiring kan pemerintah juga meluncurkan DHE 100%, mungkin juga itu yang ingin dikomunikasikan. Bagaimana pengusaha juga mendukung kebijakan-kebijakan untuk menjaga devisa kita, menjaga stabilitas rupiah kita di tengah guncangan yang akan ke depan ini kayaknya akan semakin tinggi ini di era ketidakpastian geopolitik ini. Baik, ketika Danantara ini diluncurkan ini bagaimana sih sebetulnya trennya atau efeknya ini seperti apa? Kemudian saat ini ketika dikumpulkan para investor dan pengusaha langsung untuk membahas soal percepatan Danantara ini, tren dari dari IHSG-nya juga sendiri seperti apa, Prof? Ya, kalau kita lihat pasar bereaksi positif setelah ada pertemuan itu ya. Jadi artinya ada mulai mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang fundamental ekonomi Indonesia, bahwa pengusaha-pengusaha ini juga bisa membantu gitu ya kondisi dan kestabilan ekonomi juga di pasar keuangan. Jadi IHSG menguat dan kita lihat rupiah juga menguat. Tapi memang itu kan bersamaan dengan Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar falas ya untuk menjaga stabilitas dari rupiah itu. Jadi rupiah kan sempat 16.500, 16.000 bahkan mendekati 16.700, sempat mendekati ya, tapi kan kemudian intervensi besar-besaran. Nah, jadi rupiah kembali stable. Kemudian juga tadi dengan adanya harapan positif kan kemarin dijanjikan juga bahwa Danantara akan segera diumumkan tuh. Betul. Pengelolanya, karena masyarakat kan ragu siapa saja pengelola-pengelola yang detailnya, apakah diisi oleh profesional handal dan lain sebagainya. Nah itu dijanjikan oleh Pak Rosan kan bahwa akan segera diumumkan nama-nama yang profesional. Nah itu harapannya ditunggu banget tuh oleh pasar, nama-nama profesional tadi yang bisa mengawal Danantara. Nah jadi itu tergantung itu juga nanti pasar ya, kita akan lihat bahwa pasar sangat menunggu. Jadi intinya adalah yang sangat ditunggu oleh pasar itu adalah mengembalikan kepercayaan dan bagaimana komunikasi publik yang baik. Jadi suatu kebijakan yang baik tanpa komunikasi publik yang baik dan konsultasi publik yang baik ya itu akan kurang optimal. Makanya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana komunikasi kebijakan yang clear, tetap dipahami oleh rakyat dan jangan menimbulkan ambiguitas juga. Karena kan ya kadang-kadang kan kenapa pasar sempat bergerak negatif kan karena ya itu tadi sometimes ada bilang bahwa ini dari efisiensi anggaran pindah ke Danantara. Padahal awalnya kan dibilang misalkan untuk makan bergizi gratis, sehingga rakyat ada kebingungan. Ini sebetulnya untuk makan bergizi atau untuk Danantara. Nah sedangkan Danantaranya sendiri dipersepsikan oleh masyarakat tuh lebih eksklusif hanya untuk kelompok-kelompok pengusaha besar. Bagaimana dampaknya ke rakyat? Nah itu perlu disosialisasikan, dikomunikasikan apa manfaat dari Danantara ini kepada rakyat. Sehingga tadi pasar juga kembali kepercayaannya. Dan investor luar negeri juga kan terus menunggu nih bagaimana transparansi dan governance nanti dari ini. Nah pemerintah kan sudah mulai, ya itu tadi ya, mengundang juga yang Ray Dalio, ya Raymond Thomas Dalio itu.
Ray Dalio ini kan pemilik dari Bridgewater ya, Raymond Thomas Dalio ini. Dia adalah seorang konglomerat AS ya. Dia mengelola under asset management bisa sekitar 150 sampai 200 miliar USD ya. Bridgewater ini posisinya tuh kalau di lembaga hedge fund terbesar di dunia itu dia ranking 4 gitu. Nomor satunya kan BlackRock, yang kedua JP Morgan. Jadi ya dengan dia sebagai pemilik hedge fund terbesar di dunia nomor 4, misalkan dimasukkan dalam entah itu penasehat atau pengawas dari Danantara, penasehat mungkin ya. Diharapkan bisa memberikan efek itu tadi, kepercayaan internasional gitu. Nah, tapi itu tidak cukup kalau tidak disertai dengan di Indonesianya sendiri, di Danantaranya itu, supaya lebih bagaimana untuk rakyatnya, terus bagaimana mekanisme governance tadi, check and balance. Ya, Prof. Telisa, ketika Pak Prabowo ini mempertemukan antara para pengusaha dengan Ray Dalio salah satunya, apakah ini juga yang membuat pasar ini trennya positif kembali? Iya, pasti ya. Karena ya tadi Ray Dalio itu kan nomor 4 di dunia ya. Dan harapannya Ray Dalio bisa memberikan advice yang bagus. Karena kan tentu sebagai manajer atau CEO hedge fund global yang sudah terkemuka, beliau itu tahu. Nah, kebetulan Ray Dalio ini ya, yang saya baca-baca juga, dia itu mengeluarkan suatu buku yang sangat menarik bahwa, dan bagaimana pengalamannya, bahwa bagaimana mengelola resiko tapi tetap untung gitu. Nah, itu mungkin Ray Dalio diminta untuk itu, memberi para pengusaha dan juga nanti pengelola Danantara bagaimana kita di tengah sekarang resiko yang lagi tinggi tapi tetap bisa mengelola investasi untuk keuntungan seperti itu. Jadi tetap dalam kondisi yang sehat dan juga untung. Nah, itu diharapkan dari Ray Dalio bisa seperti itu. Dan kemudian Ray Dalio ataupun Tony Blair ya, juga kan kita sebelumnya juga ada nama Tony Blair juga sebelum Ray Dalio, di mana itu juga akan dimasukkan kemungkinannya infonya di Dewan Penasehat itu. Tony Blair juga sama kan, dia punya peran di global, sehingga networking global kita juga akan meningkat. Nah, tapi tadi tetap kepentingan nasional yang utama ya, artinya meskipun ada mereka ya tetap kepentingan nasional tuh kita utamakan pesannya. Dan juga tadi bagaimana Indonesia sendiri meyakinkan dunia bahwa ya kredibilitas Ray Dalio itu penting, tapi juga yang lebih penting lagi adalah bagaimana pengelolaan internal, bahwa memastikan bahwa ini akan bebas dari korupsi, menjalankan governance, dan moderat dari kepentingan politik. Kalau dikatakan tidak ada sama sekali itu tidak susah ya kalau kita lihat ininya, tapi dari sisi itu setidaknya yang diutamakan itu adalah kepentingan rakyat. Kepentingan politik pasti ada, tetapi dalam cara-cara yang sesuai dengan koridor ya, dan kemudian tidak melanggar Undang-Undang Dasar dan Pancasila lah sebagai dasar hidup kita bernegara dalam segala hal. Harapannya seperti itu ya. Jadi tetap nanti ini akan memberikan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia gitu, dan antara ini gitu. Jadi kita optimis, tapi gimana komunikasi kebijakannya, bahwa ya itu tadi memastikan bahwa di Danantara itu kecil kemungkinan terjadi korupsi. Karena kan ini pas banget bersamaan dengan kasus-kasus korupsi yang ada. Nah, jadi ini momentumnya juga ya. Jadi ini yang harus kepercayaan publik ini loh. Supaya tadi kan netizen banyak lah pendapatnya macam-macam. Nah, bagaimana ada semacam forum untuk para netizen juga meyakinkan bahwa ini memang akan bermanfaat untuk kita, dan itu tadi bisa ada mekanisme check and balance, masyarakat juga punya sense of belonging, dan ini benar-benar bisa internationally wide juga gitu. Seperti SWF yang lain yang sudah sukses ya di negara-negara seperti Norwegia, di beberapa negara Timur Tengah juga, beberapa Abu Dhabi SWF misalkan cukup sukses seperti itu. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya, Prof. Ini kita sama-sama tunggu berarti, karena ini adalah semangat yang positif, semangat yang baik. Tapi tentu saja tadi ya, masalah kebijakan publiknya harus tersampaikan juga dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sekali lagi, kita harus hati-hati sekali menjaga kepercayaan di tengah uncertainty global ya. Kita jangan sampai kurang dari sisi hal yang baik tuh jadi kurang optimal kalau komunikasinya. Terima kasih Prof. Telisa telah berdialog bersama kami. Waktunya memang sangat singkat, tapi semoga ada manfaat yang bisa disampaikan kepada pemirsa TV One. Sekali lagi terima kasih, sehat dan sukses selalu untuk Prof. Telisa. Terima kasih.